Nomor pertama, sebutkan pengertian mat dan qasar secara bahasa dan istilah. Mat secara bahasa adalah menambah, secara istilah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mat yang kadarnya lebih dari mat tabi'i karena terdapatnya sebab. Lalu untuk qasar, secara bahasa artinya menahan atau mencegah, secara istilah memendekkan bacaan pada huruf mat atau lin, yaitu 2 harokat karena ketidakadanya sebab. Lalu nomor 2, apa itu huruf mat? Apa syarat huruf mat? Apa itu huruf mat? Apa syarat huruf mat? Apa itu huruf lin? Kapan huruf ya dan waw menjadi huruf lin? Huruf mat yaitu alif sukun yang sebelumnya fathah, ya sukun yang sebelumnya kasroh, waw sukun yang sebelumnya dhammah. Sedangkan huruf lin yaitu waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Nomor 3, sebutkan macam-macam mat dan apa pengertian dari mat asli. Berapa kadar bacaan mat asli tersebut? Kenapa dinamakan mat asli dan mat tabi'i? Apa macam-macamnya? Berikanlah contoh dari setiap macamnya. Macam mat itu mat asli atau mat tabi'i adalah mat yang zat hurufnya tidak dapat berdiri tanpanya, tidak bergantung pada hamzah atau sukun, dan tidak dapat lurus suatu kata tanpanya. Kadar dari mat asli atau mat tabi'i 2 harokat dinamakan mat asli karena seorang dengan perkiraan asli tidak akan mengurangi atau menambah kadar mat. Dan dinamakan mat tabi'i karena mat tersebut memiliki kadar panjang asal dari mat. Yang kedua, mat far'i. Loh? Hah? Enggak. Terus nomor 4, sebutkan pengertian mat tabi'i, harfi, dan mat sinai. Apa huruf-hurufnya? Apa sebab penamaannya? Mat tabi'i harfi adalah mat yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Sedangkan mat sinai yaitu mat dibaca 2 huruf, huruf kedua sebagai huruf mat dan dipanjangkan seukuran seperti mat tabi'i. Huruf-hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Nomor 5, sebutkan pengertian mat far'i. Mat far'i adalah mat yang dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Kenapa dinamakan mat far'i? Dinamakan mat far'i karena mat ini tergantung pada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hamzah atau sukun. Apa macam-macamnya? Dan apa sebab dari setiap macamnya? Dan apa hukumnya? Mat far'i karena hamzah. Yang pertama, huruf mat dalam 2 kata atau berbeda. Yaitu mat jaiz munfasil, mat silah kubra, yang kadarnya dibaca 4 atau 5 harokat dari jalur syatibiyah. Yang kedua, huruf mat dalam 1 kata. Terus mat wajib mutasil, itu setelah huruf mat ada hamzah dan dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Terus mat far'i karena sukun. Yang pertama sukun asli, yaitu mat lazim. Mat lazim kilmi, mukhaffaf, dan musaqqal. Lalu mat lazim harfi, mukhaffaf, dan musaqqal.
Yang kedua, mad far'i karena sukun arid. Mad arid li sukun dan mad lin. Nomor 6, sebutkan pengertian mad munfasil dan mutasil. Mad munfasil adalah huruf mad berada di akhir kata pertama dan hamzah qata' berada di awal kata berikutnya. Sedangkan mad mutasil, huruf mad yang setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Kenapa dinamakan dengannya? Disebut mad jaiz karena para ahli qiraah berbeda pendapat apakah dibaca panjang atau pendek. Disebut mad wajib karena dipanjangkan melebihi normalnya menurut para ahli qiraah. Apa hukum dari keduanya? Mad munfasil hukumnya boleh dibaca panjang atau pendek. Sedangkan mad mutasil hukumnya wajib dibaca panjang. Berapa kadar madnya? Mad mutasil menurut riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah dipanjangkan seukuran 4 atau 5 harokat. Sedangkan mad mutasil menurut jalur Hafs dari Asim madnya dipanjangkan seukuran 4 sampai 5 harokat. Contohnya mad mutasil Contohnya mad munfasil ya ayyuha. Sedangkan mad wajib waja'akumun nadhir. Apa perbedaan antara munfasil hakiki dan hukmi? Ini belum dikerjakan ya, Ukti Mutiara? Belum kayaknya itu. Munfasil hakiki dan hukmi. Sama ini Mbak Yunita ya yang ngerjain ya bagiannya. Iya, Mbak Yunita. Oh iya, berarti munfasil. Seingatnya aja, apa hakiki yang mana, hukmi yang mana. Lah, kok lah, mau ujian nih kalian nih, harus di luar kepala dong. Hakiki yang mana, hukmi yang mana. Kita bisa lihat dari contohnya. Kalau mau tahu tuh dari contohnya. Ya kan? Allah. Coba diingat. Coba sama dilihat-lihat. Yang mana infisal hukmi, yang mana infisal hakiki. Subtraksi. Ketahuan aja. Malu. Ayo. Durasi. Bercanda. Ya, tenang. Cok, teman-teman ada yang mau bantu boleh ya? Dari kelompok lain boleh. Tim Hore boleh. Coba Ustazah. Siap. Untuk mad jaiz yang hukmi itu contohnya haula atau ya ayyuha. Iya. Itu dia secara tulisan itu disambung, tapi secara hukum dia termasuk mad jaiz munfasil. Kalau gimana Ustazah? Itu info apa tadi? Yang hukmi. Hukmi. Kalau yang hakiki itu yang seperti biasanya, jadi tertulisnya secara terpisah antara mad dengan hamzah qata'nya. Mantap, betul ya. Gimana Ustazah Nisa, coba diulang, yang mana infisal hukmi, yang mana infisal hakiki? Hah? Ukti Mutiara bisa diulang, coba apa infisal hukmi, apa itu infisal hakiki? Kalau yang hukmi itu yang secara tulisan dia tuh tersambung, tapi maka bisa juga dibacanya mad jaiz munfasil. Gimana sih tadi? Apa namanya? Dibantu, dia tuh dibantu. Dia secara tulisan disambung ya kayak ya ayyuha. Di situ atau haulai. Gitu ya Ustazah? Ya, jadi di tulisan tuh di tulisan tuh dia tuh tersambung, tapi dia sebenarnya itu terpisah ya nggak sih Ustazah? Iya, seperti ini ya.
haula ya teman-teman. Hmm. Ini kan kalau kita lihat kayak gini doang kan haula ini kan ini hamzah ya, ini hamzah yang di atas awaw ya yang gini ya, maksudnya ini tulisannya agak ceradul gini. Nah, ini kan kalau kita lihat kayak gini doang kan bersambung ya. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kita pasti nilainya apa coba? Muttasil kan? Bersambung kan? Nah, sebenarnya Iya, dia ini adalah dua kata yang berbeda. berpisah. Beda, Berpisah. ya, ula sama Mm-mm. ha. Ha ini adalah ha Mm-mm. hak tanbih. Terus sama dia itu terjadi di hak tanbih sama ya ni nida sama ya ayyuha ya. Hak tanbih sama ya nida, apa itu hak tanbih? Hak untuk isyarat ya, menunjukkan peringatan. Ini nih gitu ya. Ini nih nunjukin sesuatu ya. Kalau ya adalah ya nida adalah untuk Panggilan. 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 terjadi di kata ya atau ha ya. Nah, ini. Jadi dia secara tulisan lihat bersambung, tapi secara hukum dia tetap dihukumi sebagai apa? Munfasil. Fasil. Tuh ya. Ingat ya, akhwat jangan sampai ujian anak tanya haula ini apa mutasil jawabnya. Jangan kayak gitu, salah. Ya mualia, mualia lagi dicolek. Kalau infasul hukmi hakiki, kalau hakiki itu yang kayak biasanya. Yang mana kayak misalnya apa ya contohnya? As-sama. Itu mutasil mikrom. As-sama. Afan. Gak apa-apa, jangan takut. Contohnya, fi ardillahi, misalnya fi ardi. Nah, dia hakikatnya seperti itu. Memang hukum aslinya mad munfasil. Yang mana dia mad munfasil kan apa? Ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Memang Beda. hakikatnya seperti itu. Udah secara nama sebenarnya sudah bisa dinilai hakiki, hakikatnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau hukmi berarti dia cuma secara hukum, berarti secara tulisan dia tidak seperti yang pengertian yang mana dia dalam dua kata yang berbeda. Sebenarnya dalam dua kata yang berbeda, cuman karena rosemnya saja dia menjadinya nyatu. Bagaimana kelompok 2? Ngerti? Teman-teman juga ngerti? Ngerti, Ustazah. Mualia. Oke, lanjutkan Ustazah Nisa. Nah, ditutup dong mikrofonnya. Ayo dilanjutkan. Silakan. Lanjut nomor berapa sekarang? Ya. Nomor 7. Mantap. Sip. Nomor 7. Arif madul badal. Tafadhali. Nomor 7 tapi jawabannya yang mana nih Ukti Mutiara? Enggak ada siapa yang jawab. Ini Ustazah Sekarang aja apa itu mad Zakia. badal gitu. Apa mad Ustazah badal? Zakia. Nih. Bukan Ustazah Zakia, Deng. Tuh ya, coba Ana itu di grup. Di luar kepala dong. Ayo. Apa itu mad badal deh? Mad badal. Yuk, jawab bareng-bareng nggak apa-apa. Kelompok 2 tapi harus yang paling aktif karena tugas kalian. Ya. Ana Mbak yang jawab nomor 7 kalau nggak salah. Iya, sudah tuh ada tuh udah Ana tag di grup. Mad badal adalah huruf hamzah yang diikuti huruf mad. Hukumnya? Setiap hamzah Hukumnya dibaca 2 harokat. Dan seluruh riwayat kecuali riwayat kecuali riwayat Warsh. Lanjut. Kadar matnya qasar atau harokat. Kenapa dinamakan badal? Karena pengganti hamzah. Orang Arab itu tidak menggabungkan dua hamzah dalam suatu perkataan. Jadi hamzah yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, sehingga hamzah yang sukun itu diganti menjadi mat. Ahsanti. Langsung jawab. Beri 4 contoh. Gimana? 4 contoh. 4 contoh. Langsung apa ya? Adama. Tuh. Adama. Utu. Terus? Gimana? Hancur banget tulisannya. Susah.
Ya, imana. Terus satu lagi. Yo, yang lain bantu. Satu lagi apa? Oh, mat badal ya. Ya, Mana? udah. Mana udah belum ya? Belum. Tadi imana ya, beda-beda dikit lah ya. Oke, asantuna. Terus nomor 7. Ayo, ini Ustaz Nisanya kemana nih? Nomor 8. Nomor 8 Ustaz. Iya, salah ya. 8. Ayo, apa pengertian mat arid lisukun sama sebutkan macam-macamnya. Apa mat arid disukun? Ayo cepet jawab. Apa mat arid disukun? Ayo mau ujian kalian harus bisa. Apa mat arid disukun? Mat arid disukun adalah mat yang terjadi ketika satu hurufnya berharokat. Yang sebelumnya huruf tersebut salah satunya terdiri dari salah satu dari 3 huruf mat. Dan terjadi ke tepatnya ada huruf mat di tengah-tengah 3 huruf terakhir kata tersebut. Berarti ada huruf mat di antara aja kalau enggak. Dan terjadi pada akhir kata dan berhenti dengan menyukunkan huruf yang berharokat. Dan terjadi ketika wakof ya. Iya. Paham? Apa itu huruf mat? Apa diulang? Ya. Lisa, coba diulang. Apa itu mat arid lisukun? Mat arid lisukun Adalah? Coba yang nanti ingat, coba. Pakai bahasa sendiri. adalah huruf mat yang terjadi ketika satu huruf berharokat yang sebelumnya huruf tersebut salah satu dari 3 huruf mat yang terjadi pada akhir kata dan berhenti dengan menyukunkan huruf yang berharokat. Ya, gitu ya. Ya. Mat arid disukun adalah huruf mat yang berada yang berada pada sebelum kata terakhir yang akan sebelum huruf terakhir. Ya, sebelum huruf terakhir kalau Ustazah. Ya, sebelum sebelum huruf terakhir ada huruf matnya di situ. Jadi kita ketika kata itu kita wakofkan, jadi si hurufnya itu sukun karena wakof dan sebelumnya ada huruf matnya, maka huruf mat itu dijadikanlah mat arid lisukun. Jelaskan contoh-contohnya. Apa aja contoh-contoh mat arid lisukun? Macam-macam, salah. Maksudnya macam-macamnya. Ada berapa macam sih mat arid disukun? Ada 2 macam. Ada 2 macam. Ada mat arid disukun yang asli sama mat arid, mat lin. Iya enggak? Mat arid disukun benar enggak sih Ustazah? Ya, jangan takut-takut anak. Kalian gimana? Takut anak ikut takut. Ya, jadi ada mat arid disukun yang asli sama mat lin arid lisukun. Apa sebab dinamakan mat arid? Ayo kita diskusi aja, jangan takut-takut. Apa? Kenapa dinamakan mat arid? Karena sukunnya itu ya arid. Disebabkan karena wakof. Ya, karena sukunnya arid atau ya palsu ya. Tidak asli. Tidak asli. Palsu karena wakof gitu aja. Kan? Iya. Nah, kenapa? Berapa mikdarnya? 2, 4 atau 6. Atau 6 atau 4 atau 6 harokat. Betul. Beri 3 contoh. Ayo, 3 contoh. Tafadhali Ummu Khalid. Ayo. Gampang hari di semua Waladdallin. Atasin. Anjir.
Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Udah. Gampang mat arid menjadi Nasta'in. Oke. Gampang, udah. Cuma juga cari gampang mat arid sukun mah. Sering ada selalu. Oke, nomor 9. Apa bentuk atau sebab? Gimana? Coba lanjutin. Kelompok 2. Aduh, Ana nggak bisa banyak ngomong nih, batuk. Ayo lanjut. Kelompok 2. Nomor 9 apa itu? Ini nomor 9 siapa yang jawab ya di sini ya? Apa Siapa? bentuk atau sebab dari setiap qasr atau tawasud pada mad arid li sukun? Apa bentuk apa bentuk atau sebab dari setiap qasr? Sebabnya Oh, iya. qasr untuk menjaga keasliannya. Gimana? Sebabnya untuk menjaga keasliannya seperti mat tabi'i yang 2 harokat kalau yang qasr. Kalau yang tawasud itu pertengahan. Ya. Jadi gini teman-teman, tunggu ya. Ini udah pernah jelasin nggak usah, tapi nggak tahu. Takutnya Ana belum pernah jelasin, Ana lupa juga. Jadi alasannya ada bentuk kenapa, sebab dia mat arid sukun itu ada qasr, ada tawasud, ya kan? Nah, ada qasr, ada tawasud, ada isba. Cuma sih pertanyaannya cuma qasr sama tawasud doang ya. Nah, terus yang kalian pahami, kenapa sih kok ada mat arid sukun itu ada yang qasrnya, ada yang 2 harokatnya? Itu alasannya, sebabnya adalah untuk menjaga keasliannya. Aslinya tuh apa sih? Aslinya kan mat tabi'i kan sebenarnya. Benar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. 2 harokat aslinya kalau bersambung, ya kan? Kalau wasol. Iya. Jadi biar katanya untuk menjaga keasliannya, yaitu si qasr. Itu sebab adanya mat arid itu dibaca 2 harokat. Itu yang Ana tahu. Yang Antura baca gimana? Ya udah Antura diskusikan. Sama sih Ustazah, cuman kalau yang tawasud belum tahu, maksudnya belum tahu secara rincinya Ustazah. Baik. Untuk tawasud yang Ana baca sih kayak gini. Karena dia ini adalah berkumpulnya 2 sukun, ya enggak? Mat arid itu berkumpulnya 2 sukun. Sukun yang pertama adalah sukun asli, yaitu huruf mad. Kemudian sukun yang kedua adalah sukun arid. Nah, tapi dia bukan sukun asli. Ya kan? Kalau dibilang mat tabi'i tapi dia bertemu dengan sukun, katanya. Kalau dibilang mat lazim juga nggak bisa, kan mat lazim berapa? 6 harokat ya. Dibilang mat lazim juga tapi dia sukunnya nggak asli. Akhirnya udahlah ambil tengah-tengah. Jadilah 4 antara. Jadi ini hukum. Jadi yang 4 harokat ini adalah cari aman. Cari aman antara enggak qasr juga enggak, dia isba atau mat lazim juga enggak. Akhirnya ya udah ini hukumnya ada mat arid disukun 4 harokat begitu. Itu yang Ana baca. Jadi ngambil jalan tengah antara dia qasr dengan mat lazim. Itu ya. Kalau misalnya ya Ustazah, yang 6 harokat, ya itu tadi alasannya. Karena dia sukun ketemu sukun, dah samain aja hukumnya seperti mat lazim. Berapa? 6 harokat. Gitu. Oke. Paham? Paham Ustazah. Yang kelompok 2 jangan diam-diam aja nih. Tempeleng satu-satu nih. Lanjut, Bar. Itu tugas kalian. Kalian harus aktif. Gak bisa jawab salah juga nggak apa-apa. Nomor 10. Iya, dari gimana? Apa Ustazah, boleh itu sedikit menambahkan dari tajwid musawwar Ustazah? Silakan. Untuk yang alasannya kalau di tajwid musawwar itu kalau dia memanjangkan mat arid li sukun itu 2 harokat, itu karena dia tidak menganggap itu sebagai sukun arid. Seperti itu. Jadi dia dibawa ke mat tabi'i. Terus kalau yang dipanjangkan 4 harokat, itu karena dia menganggap sebagai sukun arid sebagian. Seperti itu. Kalau yang dipanjangkan 6 harokat, itu dia karena menganggap sukun arid itu secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai mat lazim. Lazim kan? Ya, mirip sih. Wallahu ta'ala alam.
Nah, sahih. Sahih. Ana juga pernah baca itu. Di bukunya Syekh Aiman kan ya? Maaf Ustazah. Fadal. Nah, nunnya ketinggalan. Fadal. Nah, yang ke-10 ya. Apa itu Ya, mat yang lazim? 10. Gampang, mat lazim apa? Ayo langsung jawab. Nggak usah pakai lihat buku aja udah bisa. Apa mat lazim? Sukun asli yang terdapat setelah huruf mad dalam satu kata atau huruf. Huruf apa? Dan huruf muqata'ah. hijaiyah, muqatta'ah. Ahsan. Sebutkan hukum-hukumnya. Gampang, apa aja? Hukum-hukum Mat lazim kalimi, musaqal dan mat lazim kalim Hukumnya mat hukumnya lazim. itu bukannya wajib dibaca lazim wajib. daiman itu. Hukumnya adalah lazim memanjangkan 6 harokat. 6 harokat. Baru macam-macamnya nih, macam-macamnya. Oh, mikdaruhu. Lazim. Artinya 6 harokat. Miqdaruhu Dan 6 harokat. harokat. Terus kemudian hati-hati nih, Macam-macamnya. soal itu menjebak, memang soal menjebak. Kenapa sih dia dinamakan mad lazim? Baru sebutkan macam-macamnya. Nah, Oh, kenapa dinamakan mad lazim? Karena dia dia tuh tetap bersifat tetap. Ada beberapa alasan sih yang Ana baca. Iya Oh tuh iya, dia bersifat dihukumi tetap wajib. Rupaannya adalah gini. Kenapa dia dihukumi wajib, dihukumi lazim 6 harokat? lazim. Karena seluruh ulama mewajibkan semuanya harus membaca 6 harokat, nggak ada yang bacanya qasr ataupun tawassut. Semuanya lazim, seluruh riwayat membaca mat lazim berapa? 6? 6 harokat. 6 harokat. Ketinggalan ada nyampe ini. Kemudian kenapa dinamakan mat lazim? Ada 2 alasan yang Ana tahu sih. Sukunnya asli. Ya, sukunnya karena sebabnya sukunnya asli baik ketika wasal maupun ketika waqaf. Kemudian alasan kedua adalah karena dia sama kayak alasan hukumnya, alias dinamakan lazim karena dilazimkan dibaca 6 harokat inda jami'il qurra. Paham ya Indonesianya? Inda jami' al-qurra. Udah sepakat seluruh ahli qurra. Ya, itu alasannya yang Ana tahu. Tapi ada yang lagi boleh? Kemudian lanjut aja. Kalau ada lagi boleh langsung dicegah di ini. Kemudian apa macam-macamnya? Sebutin macam-macamnya apa aja, Mat? Mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Mat lazim ini musak. Iya, ada lagi mat lazim kilmi tuh musaqal dan mukhaffaf. Yang mat lazim apa? Harfi itu juga musaqal dan mukhaffaf. Ya, ada di sini Muhammad. Ta'rif kull qism. Jadi beri pengertian di setiap jenis-jenisnya. Nah, apa mat lazim musaqal itu? Yaitu adanya sukun asli yang tidak diidghamkan. Musaqal ya. Musaqal itu berarti diidghamkan. Terbalik. Kalau mukhaffaf yang tidak diidghamkan dan dia tidak bertasydid. Tapi kalau yang musaqal dia bertasydid. Nah, jadi ini yang musaqal dulu deh. Yaitu ketika ada sukun asli atau huruf yang memiliki tasydid berada setelah huruf mad dalam satu kata. Misalnya dalam satu kata ya. Kalau yang mat lazim kilmi mukhaffaf itu yang tidak diidghamkan dia. Yaitu adanya sukun asli yang tidak diidghamkan dan dia juga tidak bertasydid setelah huruf mad dalam satu kata. Ini yang maksudnya al-ana. Ya, betul. Betul. Lalu yang mad lazim harfi terdiri dari sama mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mustaqal. Yang mukhaffaf itu mad yang datang setelahnya sukun yang lazim pada sebuah huruf tanpa diidghamkan. Di huruf muqatta'ah misalnya ini yang hamim. Yang mana yang lazim? Mim. Mimnya ya, hamim. Ya, kalau yang
Yang musakol itu mad yang datang setelahnya sukun yang lazim pada sebuah huruf dengan idgham. Ya, contohnya alif lam mim. Masya Allah. Di- Mam, Tanti. Di lam ke mimnya itu ada ini ya Ustazah, di situ ya idgham ya. Untuk dalil Ya. tuhfah nggak perlu ya, karena kita nggak ngebahas dalil tuhfatul atfal dan kita nggak belajar dalil belum belajar ya, kita belum belajar mata atfal. Lalu lanjut nomor 11. Ada Berapa jumlah huruf-huruf hijaiyah? Hujaiyah apa? Muqatta'ah ya. Muqatta'ah. Yang Yang terletak 14. pada awal surat. Ada berapa? Surat. Ada 14. Apa aja tuh? Nafsun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, di situ deh terkumpul. Ada berapa macam tuh? Huruf-huruf muqatta'ah tuh ada berapa macam? Bagi. Punya 5 bentuk yang berbeda. Hurufnya. Memiliki 5 bentuk berbeda berdasarkan jumlah hurufnya. Yaitu yang satu huruf itu yang terdapat pada apa namanya dalam 3 surat ya. Surat apa aja ya itu? Kayaknya ini bukan itu. Kalau ini macam-macamnya dari segi huruf muqatta'ahnya, kayak misalnya dari segi hukum. Misalnya ada yang 1 harokat, ada yang nggak punya madnya, ada yang 2 harokat. Yang itu kalau itu di hukum ya, kalau di buku Taisirur Rahman sih qasamnya itu yang itu Ustazah, yang bentuknya dari apa namanya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf sama 5 huruf. Terus hukumnya itu yang wajib dibaca 6 harokat, boleh dibaca 6 atau 4, yang itu loh Ustazah. Oh iya ya, tamam. Kalau di Taisirur Rahman sih gitu. Boleh disebutkan? Ya, kalau yang macam-macamnya itu yang terdiri dari 1 huruf. Terus ini kayaknya belum Ana kasih contoh deh. Terus yang terdiri dari 2 huruf. Terus terdiri dari 3 huruf. Itu bentar deh. Contohnya mana ya? Tadi ngeliat di buku mana ya? Lupa. Terus terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 5 huruf. Yang 1 huruf itu apa sih? Oh, yang qaf, nun, sama shad. Ya, shad, qaf, nun itu terdiri dari 1 huruf. Yang 2 huruf itu yang misalnya toha, yang itu hamim. Yang 3 huruf itu misalnya contohnya alif lam mim. Ya, itu ada di 14 surat. Terus yang 4 huruf itu contohnya apa ya? Alif lam mim ro ya nggak sih? Ya, Ustazah ya, bener nggak? Alif lam mim ro. Itu 4 huruf ya? Iya. Yang 5 huruf yang misalnya surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Tuh. Sama di surat apa lagi sih? Satu lagi yang hamim ain sin qaf itu Ustazah surat apa? Lupa. Ya, lalu hukumnya itu dari ke-14 huruf itu memiliki hukum bacaan yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, yang wajib dibaca 6 harokat, yaitu huruf-hurufnya terkumpul dalam sanakussu lakum. Terus yang boleh dibaca 6 atau 4 harokat, 4 atau 6 harokat itu huruf ain, yang dibaca dengan mad tabi'i terkumpul dalam huruf hayyun tahur, dan dibaca dengan tidak adanya mad, yaitu hanya alif hurufnya. Betul, ada 4 yang kalau dilihat dari bagian madnya ada ada 4. Di pembagian kelompokan hurufnya ada 5. Betul. Kemudian ini udah selesai. Nomor 12, sebutkan tan mad. Nah, ini mantap. Harus hafal apa aja dulu yang pertama? Mad lazim. Kemudian mad wajib muttasil. Iya, lazim muttasil, lanjut. Mad arid bisukun. Harus sudah hafal. Apalagi? Mad jaiz munfasil. Kemudian Muhammad
Badal. Mad badal. Apa sebab Mm-mm. terjadinya bayin sabab hada tertib? Jelaskan sebab terjadinya tingkatan-tingkatan mad. Sebab tingkatannya, satu, hukum yang paling kuat ketika ada dua mad bertemu. Jika ada dua mad bertemu dalam satu mad, pasti ada salah satu mad yang terkuat dari mad yang lainnya. Dalam keadaan ini, mad yang lemah ditinggalkan dan menggunakan mad yang kuat. Benar gitu, Ustazah? Ingat Salah nggak Akhwat Ana pernah menjelaskan sebabnya ya? sebab jadinya marotib itu dilihat dari apa sih? Pertama Dari- apa? Umulila yang Salah tanya. ya? Iya. Bukan itu. Kesepakatan ulama itu ya Ustazah. Yang kesepakatan Dari- ulama Yang pertama karena kesepakatan ulama ya kan. yang Hmm. lazim. Adalah bertemunya sukun asli. Ah, Kemudian yang ketiga bertemunya hamzah dalam satu kata. Ingat nggak itu? Itu pembahasan paling terakhir, silahkan disimak lagi ya rekamannya. Usah ulang di sini. Ya, terus kayak mad lazim kenapa dia paling kuat nih, contoh aja ya. Sebab mad lazim kenapa dia paling kuat? Karena dia disepakati ulama lazim 6 harokat, nggak ada sama sekali. Kemudian dia bertemu sukun asli, dia dapat tuh kan, dapat tuh semua kan. Itu paling kuat. Terus dia juga terjadi dalam satu kata, dapat. Nah, kalau mad muttasil dia dihukumi wajib, tapi dalam kadarnya ada perbedaan ya, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, 4 atau 5, nggak kayak mad lazim tuh, harus 6 ya kan. Nah, terus dia menang juga mad muttasil ini, kenapa dia jadi tingkatan kedua? Karena disebabkan oleh hamzah dalam satu kata. Terjadinya kayak gitu. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Nah, kenapa mad badal paling terakhir? Karena mad badal itu hamzahnya tuh sebabnya hamzah itu terjadinya sebelum mad, ya nggak? Beda sama yang lain. Kalau yang lain kan setelah mad, ya nggak? Kayak gitu dan sebagainya. Coba dimurojaah lagi untuk sebab-sebab kenapa adanya tingkatan-tingkatan mad. Oke? Iya, kemarin juga Ustazah sempat jelasin ya yang kenapa madlin itu nggak masuk ya ke dalam tingkatan ini. Ya nggak sih Ustazah, tapi Ana lupa. Ada, silahkan dimurojaah. Jadi kalau ketemu ujiannya, silahkan dijawab dengan gamblang. Oke, minggu depan loh ini, belum ada bikin soalnya lagi memang ya. Oke, lanjut nomor 13. Ana biar Ana tahu, Ana nggak bikin soal biar Ana tahu nih kelemahan Antuna di mana nih. Nah, ini kelemahannya diajarin soal. Oke. 13 ya? Nah, ini baru bener nih. Ini jawabannya Mufti Mutiara barusan jawab. Yang itu tadi ya? Jawabannya nomor 13. Aqwa sababain. Apa kaidah? Aqwa sababain. Kaidahnya 2 kan? Kaidah kerjanya aqwa sababain. Apa itu? Kaidahnya tadi yang disebutkan barusan? Yang dipakai apa? Iya, hukum yang paling kuat ketika ada dua mad bertemu ya apa namanya? Jika ada dua mad bertemu dalam satu mad, pasti ada salah satu mad yang terkuat dari mad yang lainnya. Dalam keadaan ini, mad yang lemah ditinggalkan dan menggunakan mad yang kuat. Jadi kita bisa memilih ya Ustazah. Menggunakan mad yang mana gitu loh. Karena misalnya ada mad dalam dua kata. Kita harus memilih yang kuat. Harus memilih. Iya, kenapa cerita kayak gitu. Harus memilih yang kuat. Iya, maaf. Iya, nggak apa-apa, gue nggak mau. Nah, itu jawaban yang dijawab tadi nomor 12 tuh jawaban nomor 13 ya. Jadi kaidah, kalau misalnya di depan, misalnya nih, kaidah pertama ingat. Misal, hilang ya? Oh enggak. Misal terjadi ada dua mad berbeda dalam satu ayat. Ini dalam satu ayat dulu. Dalam satu ayat. Ingat nggak dalam satu ayat? Kan ada 2 kaidah kan? Yang pertama dalam satu ayat, yang kedua dalam satu kata. Ingat nggak? Nah, kalau dalam satu ayat kayak misalnya Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Enggak salah. Dalikal kitabul la raib. Yang itunya madlin. Nah, di situ ada madlin sama lil muttaqin. Mad arid disukun. Berarti yang keduluan apa? Di situ keduluan yang lemah dulu baru yang kuat. Maka dari situ kita harus mengedepankan yang kuat daripada yang lemah ya, kayak gitu ya, kaidah itu. Kalau dalam satu kata, kaidah yang satu kata, kita harus memilih yang tingkatannya paling kuat. Contoh, ini kan suruh sekalian contoh kan, masih lebih mislah ini. Berikan 2 contoh. Contoh yang terkenal adalah as sama, ya enggak? As sama. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Kaidah sama. Ada 2 mad di situ ya. Kalau berhenti ya, ingat. Kalau berhenti, waqafan. Kalau berhenti, jangan as sama. Pas nanti enggak ada yang beda ini, enggak. Kalau berhenti jadinya ada 2, ada mad muttasil Mat sama mutasil. mad arid. Arid li sukun. Dari segi tingkatannya, yang paling kuat siapa? Mad arid atau mad muttasil? Mad Mutasil. 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 dari itu mad arid, mad muttasil dia harokatnya berapa aja? 4 sama 4 sama 5. 4 arid 246. wow, Mu Ikram udah hafal ya. 2, 4, 6. Nah, Yang hafal itu boleh doang nggak dipakai Ustazah. 2 ini? Boleh nggak dipakai 2-nya mad arid? Enggak. Boleh Ustazah. Nggak boleh, boleh. karena si mad mutasil juga nggak punya. Kan kita harus ngikutin yang Kuat. yang kuat. Kita boleh pakai harokatnya lebih tinggi dari yang paling kuat, tapi tidak boleh pakai mikdar yang Yang rendah, yang lemah, nggak boleh. Jadi kalau kita pakai 6 boleh, Boleh Enggak. Ustazah. karena di Boleh atas kemarin. kuat. Iya, Oh, boleh Ustazah pakai 6. boleh. Jadi Oh, asal boleh. ayo Boleh. loh, di murojaah lagi ya materi anak kemarin. Ah, kemarin Boleh. Ana ini Ustazah Afwan nyimak. Kemarin Ana nggak hadir malah kayaknya ya. As-sama akhirnya karena mat arid 4, karena mat mutasil 45, sedangkan mat arid itu 2, 4, 6, 6. maka Hmm. dia kalau ketika wakof, as-sama ini boleh dibaca 4, 5, dan 6 kesimpulannya. Dan dia dihukumi sebagai mat muttasil arid lisukun. Disukun. Oh, Masya Allah. Ya Allah, Oke. otaknya yang selamat. Oke, itu contoh pertama. Tinggal, Kita Ana. 2 contoh. Ya, 2 contoh. 1 Ah. contoh lagi. Apa ya? Ja'u abahum. Terlalu cantik tulisannya ini, kalau di sini tuh susah. Ja'u abahum. Kalau waslan ya. Apa waslan? Ketika bersambung. Bersambung. Apa? Tulisan Ana ini nggak benar banget. Ya, ja'u abahum. Ja'u abahum. Nih, ini kalau kayak gini doang, apa hukumnya? Badal. Badal. Mat badal. Badal ya. Terus Mad kalau badal. disambung jadinya Mat jaiz. Mad munfasil. jaiz. Munfasil. 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 Kita sebut munfasil mutasilnya aja. Kemudian, nah, ini yang kuat siapa? Mad munfasil. Mufasil. Manunfasil apa aja mikdarnya? 4 atau 5 harokat. Untuk Syatibi 4 atau 5 harokat ya. Harokat. Kemudian kepake nggak badalnya? Enggak. Enggak, udah. Jadi dia nggak Ya kerja. udah. Kita pakai munfasil pun tetap dihukumi mat munfasil. Karena sudah kalau ketika sambung udah hukumnya cuma mat munfasil. Mat badal pun nggak kepake. Kita tinggalkan hukum itu, kita jatuhkan hukum itu, dan kita pakailah hukum yang kuat yaitu mat munfasil. Selesai kan? Udah Selesai. gampang nggak? Gampang. Oke, nomor 14 ya. 14 seru loh Ustazah, bahasan mat. Ustazah, Ana mau nanya lagi dong. Tadi belum terlalu ngerti yang pada 2 kata itu. Dalam 2 kata. Dalam 1 ayat yang tadi dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kalau kita bola roib, kita berhenti di roib misalnya, di roib. Ini kan madlin kan? Sama lil muttaqin. Terus pertanyaannya? Jelaskan. Jadi pertanyaannya
Ustazah jelasin aja deh di sini. Udah ada jelasin. Coba Ana mau Antuna yang jelasin. Kemarin nggak masuk Ana Ustazah, jadi Ya, belum nyimak. Mulailah deh yang pernah nanya, silakan dijelaskan kepada Ustazah Mutiari. Ada nggak mau lila? Ini mad yang paling lemah madlin, diikuti oleh hukum mad yang lebih kuat mad arid li sukun. Jadi ada madlin, roib, terus dia juga mad arid li sukun juga ya Ustazah ya. Bener nggak sih? Madlin arid li sukun ya nggak sih Ustazah? Ana bertanya, ini kadarnya sama-sama boleh dibaca berapa? Sebenarnya hakikatnya. Ustazah ini jadi ada dua ya, di roib sama di lil muttaqin ada dua. Oh Apanya? gitu. Ini dalam satu ayat ceritanya. Iya dalam satu ayat ada dua, ada roib, ada lil muttaqin ya Ustazah. Ya. Nah ini hakikatnya madlin ini boleh dibaca berapa? Madlin 2 harok. Ini madlin. 2, 4, 6 Ustazah. 2, 4, 6. Gak Iya kelihatan ya. Warnanya biru kayak Ustazah. Iya, karena kan biasanya buat teks gitu. Jadi nanya. Oke, kita pakai biru. 2, 4, 6. Terus ini juga mad arid boleh dibaca 2, 4, 6. Dan kalau misalnya yang duluan adalah si lemah, maka kita boleh membaca matnya itu sama dengan si lemah, tapi tidak boleh rendah, si kuat ini tidak boleh lebih rendah dari si lemah. Kayak gini contohnya. Seandainya kita baca madlinnya 2 harokat, kita boleh juga baca mad arid disukunnya 2 harokat. 2, 4, 6 boleh. Ngerti? Tapi kalau misalnya, balik lagi, tapi kalau misalnya, kenapa ini nggak bisa diundo? Undo. Karena bacanya undo mana? Nggak bisa. Sampai dibanting tabnya. Astagfirullah. Nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau seandainya kita baca 4, dah biarin aja ya, berlagu dulu. Kalau misalnya kita baca madlinnya 4 harokat, boleh nggak kita baca mad aridnya 2? Tidak boleh. Nggak boleh, karena mad arid itu lebih kuat gitu, Mutiara. Itu hukumnya. Iya. Sih. Nah, tapi kalau misalnya kita, pokoknya nggak boleh lebih rendah. Kalau misalnya dia dibaca 4 nih, kita nggak boleh baca dia 2, nggak boleh. Tapi harus baca 4 atau 6. Tapi kalau misalnya kita baca madlinnya 6 harokat, wah kita nggak boleh baca 2, 4 sama 4 nggak boleh, tapi cuma boleh 6. Gitu, ngerti? Oke, paham. Terus kalau kita baca linnya 4 harokat, berarti pada kata lil muttaqinnya itu boleh 4 atau boleh 6 ya Ustazah ya? Ya, gitu. Atau kalau misalnya sebaliknya, seandainya ada kasus dalam suatu ayat, ada mad arid duluan, baru madlin. Bayangin ya. Misalnya ada mad arid duluan, lalu madlin. Ya, misalnya nih ada dalam satu ayat terjadi mad arid duluan, misalnya akhir ayat terus kita sambung di depan ayat selanjutnya ada madlin gitu. Ngerti? Gitu. Contoh. Nah, seandainya kita baca madlinnya 2 harokat, apakah kita boleh baca ini bukan madlin, sorry. Kalau seandainya kita baca mad aridnya 2 harokat, boleh nggak kita baca madlinnya 6 harokat? Ini dalam satu ayat ya Ustazah? Dalam satu ayat. Nggak boleh kali Ustazah. Kalau boleh. Boleh. Kenapa? Nggak boleh karena lebih kuat. Karena lebih kuat arid ya Ustazah. Iya, ini lemah, nggak boleh ya. Ini pembahasan lemah aja udah dibahas ulang. Nggak apa-apa biar sampai melotok otak kalian. Dia nggak boleh. Kalau misalnya mad arid dibaca, nggak boleh. Pokoknya si kedudukan lemah ini nggak boleh lebih dari kuat. Ya kayak bahkan raja sama kurcacinya lah gitu ya. Prajuritnya nggak boleh si prajurit tuh nyeka duluan. Nggak boleh lebih tinggi dari si raja gitu ibaratkan. Nggak boleh. Kalau misalnya dibaca 2, madlin nggak boleh dibaca 6 atau 4. Nggak boleh. Tapi bolehnya sama-sama 2. Nah, kalau seandainya mad arid dibaca 4, madlin boleh nggak dibaca 2? Boleh. Jadi kebalikan. Jadi boleh dibaca lebih rendah dari si kuat. 2 boleh, 4 boleh, tapi 6 nggak nggak boleh.
Kalau misalnya mad arif dibaca 6, maka madlinnya baru boleh baca 6, boleh dibaca 4, boleh dibaca 2. Gitu, ngerti? Oh gitu. Iya, ngerti Ustazah. Ya. Itu kaidah pertama kalau misalnya terjadi dalam satu ayat. Kalau yang kita panjang-panjang cerita sama abahum dan lain sebagainya itu terjadi dalam satu kata. Dalam satu kata itu bisa terjadi ada 2 sebab mad atau 3 atau lebih, bisa lebih gitu. Pasti kaidah si kuat nggak boleh lebih dari silam. Udah itu aja. Udahlah cerita itu di murojaah lagi sendiri tuh sama kelompoknya gimana? Cerita lagi. Pak ini apa nih? Nomor 14 ya sekarang. 14 sekarang Ustazah. Apa nih? Apa faidah? Apa ini? Apa ini artinya apa faidah yang kita dapatkan kali ya? Dari mengetahui tingkatan-tingkatan mad. Ya. Tawadna. Alaina. Tawad itu apa ya? Lupa beli. Apa faidah yang kita dapat dari mengetahui tingkatan-tingkatan mad? Tawad. Membiasakan kebiasaan terlatih. Oh, apa faidah? Kita membiasakan diri kita untuk mengetahui tingkatan-tingkatan tersebut. Ya, jadi kita tahu menggunakan mad yang mana Ustazah ketika ada 2 mad dalam satu kata atau dalam satu ayat gitu ya? Iya, benar. Kita pernah jelasin juga. Ya, apa faidah kalau kita kan perlu banget, bahkan banyak banget qori itu sebenarnya yang belajar Al-Qur'an yang nggak tahu faidah ini. Jadi banyak guru yang nggak menjelaskan tentang faidah ini. Padahal itu faidah yang cukup penting ya. Karena kan pasti di dalam membaca kan pasti bingung, ya kan? Pas kita belajar pas kita bingung. Kalau misalnya ditanyain, ini hukumatnya apa? Oh iya juga ya. Kalau kayak gini dia bisa cuma arif lah. Kalau kayak gini dia mat-matas lah. Yang dijawab yang mana ya kan? Ya enggak. Ya, kita perlu tahu. Nah, ya enggak. Dengan kita mempelajari dan kita mengetahui hukum-hukum tingkatan mat itu, maka kita tahu nih kita akan membaca sepanjang apa sih kadarnya dan kita harus memilih yang mana, begitu ya. Kita bisa menyesuaikan kadarnya. Dan itu bukan nggak cukup teori, pastinya harus talak di musyafaah sama langsung tor sama gurunya. Karena kita nggak bisa membayangin yang mana sih yang 4 kayak gimana, 2 harokat kayak gimana, 6 harokat kayak gimana, sih nggak akan tahu kecuali distorkan ke gurunya ya. Oke, kemudian istafrid minal ayat al-atiyah al-mudud al-mukhtalifa wa bayyin naw'uha wa hukmuha wa sabbuha wa masdaruha. Maaf kayak umur ya. Keluarkan hukum-hukum ayat-ayat di bawah ini, mat-matnya apa aja yang beda-beda di sini sebutin, dia jenisnya apa, hukumnya apa, sebabnya kenapa, dan mikdarnya berapa kayak gitu. Banyak kali ya. Masya Allah. Banyak ini ayatnya ini. Terkejut Ana. Oke, kita coba sama-sama 2 jam ya. ini. Biar cepet, biar nggak jenuh, biar kalian nggak ngantuk. Pokoknya kalian jawab semua. Ini kenapa kayak gini, Allah Rahman? Kenapa jadi kayak gini? Merasa jadi anak TK. Oke, di sini. Innalladzi subhanallah, kepencet lagi. Karena dia di bawah sih, dekat halaman. Jadi 200, tadi 220 berapa? 226. 27. 220 berapa tadi ya Allah. Nah ini nih. 232 ingat. 232 ya. Oke. Innalladzi apa ini? Astagfirullah, innalladzi apa tadi tuh? Innalladzi apa? Matabi'i. Kemudian lanjut aja ini susah soalnya. Faradha 'alaika madlin. Bukan deh, 'alaika itu ini ya Ustazah huruf lin ya. 'Alaikal Qur'ana. Qur'ana itu badal. Kenapa mad badal? Hamzahnya sebelum mad. Ada hamzah sebelum mad. La radduka. Mad lazim. Ya benar. Mad lazim. Dilihat buku masing-masing ya. Ini nggak tahu nih, malas. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Musaqqal. Iya. Ila
Ila itu mad tabi'i. Ma'ad, mad arid. Iya enggak? Umahat, mad arid. Qur rabbi a'lamu, mad jaiz munfasil. Man jaa bil huda jaa mad. Apa sih? Mad lazim. Kalimi musaqqal. Bukan. Wajib mutasil. Bukan, bener. Mad wajib mutasil. Kan dalam satu kata. Ngawur. Ayo yang lain ikutan boleh, jangan diem aja biar nggak ikut, boleh Bil jawab. huda. Rame. Huda. Mad tabi'i. Wa man huwa fi mad tabi'i. Dolalin. Lam, dola. Lam itu mad tabi'i. Mubin. Mad arid disukun. Innama amruhu. Innama mad jaiz munfasil. Infisol apa nih? Amruhu. Innama amruhu infisol apa tuh? Oh, infisal hakiki. Iya betul, hakiki. Terus amruhu idza. Amruhu itu mad silah kubro ya. Oh, mulhak sama mulhak kemana? Mulhak. Ana kok belum tahu sih. Ingat, kalau mad tabi'i punya mulhaqat. Mulhaqat itu maksudnya kayak yang dihukumi sama dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i apa aja mulhaqatnya? Mad silah sughra, mad Mad silah badal, sughra, mad iwad, mad mad badal. iwad. Betul. Kalau amruhu idza, mad apa tadi? Mad silah kubra, itu mulhaqnya kemana? Dihukumi sama dengan lazim. Hah? Bukan lazim itu sukun. Mad langsung ngasih wajib. Mad wajib. Bukan Ustazah. Ke hamzah ya. Mulhaq. Ini gimana nih mau ujian nih, lama-lama minta seminggu lagi nih. Mad lazim. Mad lazim, mad mutasil. Enggak, ini sama enggak kayak ini? Sama enggak hukumnya? Mirip enggak? Dihukumi sama enggak? Munfasil. Jadi dia mulhaq ke mad munfasil. Munfasil. Ingat ya. Awas aja. Jangan bilang enggak, Ustazah enggak ada terangin, awas aja. Teke atau Idza arada. Idza itu munfasil, jaiz munfasil. Ro mad tabi'i. Syai'an ayyaqulaku mad tabi'i. Oh, berarti dikata syai'a gimana? Syai'a mad iwad. Oke. Ayyaku mad tabi'i, lahu mad tabi'i. Hah? Lahu mad tabi'i. Lahu bukan mad silah sughra. Oke. Terus Kun fayakun. Mad arid disukun. 2, 4 atau 6. 6. Lanjut. Fasubhana ha mad tabi'i. Ladzi mad tabi'i biyadihi mad silah sughra. Betul. Malakutu mad tabi'i. Kulli syai'in wa ilaihi turja'un mad arid lisukun. Arid lisukun. Ahsantunna. Kemudian ini apa nih? Ajibil al-ayat al-atiyah summa ajib 'anil as'ila ba'daha. Oh, iqra, salah baca. Iqra'il ayat al-atiyah summa ajib 'anil as'ila ba'daha. Bacalah ayat-ayat di bawah ini, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini setelahnya. Silahkan dibaca siapa yang membaca, jangan nyuruh anak baca. Kenapa pada nangis nih? Chat-chatnya nih ngapa pada nangis? Pusing. Siap ujian minggu besok. Nggak siap nggak apa-apa, Ana tunda lagi. Ana mah nggak masalah karena Ana belum bikin soal. Dasar. Gimana? Lanjut dulu, nanti Ana tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah siap minggu besok ujian? Belum siap. Ya Allah, silakan dibaca siapa yang membaca. Apa katanya tadi? Bentar.
Undur lagi Ustazah, Mas. Undur-undur lama-lama. Siap menghilang. Mengulang. Jangan gitu Alia, Alia nggak boleh pesimis. Harus selalu optimis. Yeay. Lanjut. Siapa yang mau baca ini? Yaudah, Ana baca Ustazah. Ayo. Baca ayatnya Ustazah. Enggak, baca ayatnya. Kan tadi iqra'il ayat, bacalah Oh, ayat iya, aja. Aduh, pada nge-lag otaknya udah. Udah konsentrasinya udah berkurang nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Qul langsung di ini lagi ituin Ustazah. Istakhrij Enggak usah, nanti baca dulu ayatnya, Oh ya udah. Qul innama ana faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Lam yatmithhu benar. Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Gimana? Wala jan. Gimana sih? Enggak dinaber ya? Oh gitu. Enggak naber lah, karena bertemu dengan huruf Karena guna. soalnya ada tasdidnya Ustazah. Kan biasanya enggak ya? Agak yang agak Ustazah benar. Apa? Janun. Kalau di wasaf di nabar itu sayangku. Kalau nabar itu hanya terjadi jiwa di sama huruf wa dan semuanya. nia ya. Selain huruf enggak. Semua huruf selain huruf nun dan mim. Kenapa nun dan mim tidak? Karena nun dan mim tidak. Ya. Walajan. Udah. Oh gitu. Yap. Ya Ustazah. Belajar tibian tahu ya Ikrom ya? Iya Ustazah, paham Ustazah. Oke. Nah, ini baru kita keluarkan hukum-hukumnya. Istakhrij minal ayat as-sabiqat al-ati. Nomor 1, kita cari mana yang benar ya, mana ayatnya, cari ya. Mad dan munfasilan wa akhar salah baca astagfirullahaladzim. Mad dan munfasilan wa akhar muttasilan wa baina hukmuhu wa bayin hukmuhu. Mana nih yang madnya mad munfasil dan ada mad muttasilnya dan jelaskan hukumnya apa dan berapa kadarnya. Mana yang mad munfasil? Qul innama ana. Qul innama ana. Tamam. Ya, ini hukumnya apa? Fasil. Munfasil. 4 atau 5. Untuk Syatibi ya, boleh dibaca 2 untuk lanjut. Liqa'a rabbi. Ya. Ya benar. Enggak, ini Bukan, mutasil. itu mutaksil. Itu mutaksilnya. Ya kan di sini suruhnya munfasil dan mutasil ya Ustazah. Ya boleh. Lanjut. Cuman ini apa gitu. Udah habis? Udah habis. Nomor 2, mad silah sugro dan kubro. Tadi yang tadi Umu jawab ada mad tobi'i katanya. Nih di rabbihi silah sugro. Okay. Terus di sini yang di rabbihi falyamal sama di bi'ibadati rabbihi ahada itu yang kubro. Itu yang kubro. Lanjut mad tobi'i. Banyak mad tobi'i mah. Mad badan juga. Hukumnya ada mudada, kita langsung aja ini mad tobi'i 2 harakat ada gitu ya. Mana lagi? Ini alladzina. Kemudian amanu solihati kanat nuzula. Pusing nih anak unjuknya pun karena solihau wala nomor 4 mah nomor 5 gampang sip. Nomor 4 nama 4 jan. Mad lazim di jan. Udah itu doang kayaknya deh. Oke, apa nih? Ini jenisnya apa nih? Mad lazim musaqqal, kalimi musaqqal.
Ini musaqqal dibaca 6 harakat. Dah, kok 7 nulisnya 6 salah. Oke, dah lanjut. Alil. Ayo. Udah alil lagi ya Allah, apaan ini? Alil apa sih, berikan alasan ya? Kalau searching di Google. Ziyadatul mad fil mad muttasil al mad tabi'i. Bentar, kok anak nggak ngerti ya? Ziyadatul mad fil mad muttasil. Iya, berikan alasan, benar. Berikan alasan. Kenapa? Pertama nih, kenapa mad muttasil itu ditambahkan mad harus lebih dari mad tabi'i? Apa alasannya? Jadi apa namanya? Adanya penambahan mad pada mad muttasil dari mad Karena ada tabi'i gitu sebab Ustazah. hamzah Ustazah. Ya, Karena ada sebab hamzah dalam satu Sebab kata hamzah setelah dalam mad. satu kata. nah, itu alasan yang kuat ya. Pasti itu alasan yang kuat. Tamam. Lanjut. Kedua, ketika waqaf pada huruf mad munfasil, maka kalau misalnya waqaf mad munfasil nih ya, huruf mad pada mad munfasil, maka menjadi mad tabi'i. Kenapa? Kok mad munfasil nih kalau kita waqafkan kok jadi mad tabi'i sih? Jadi mad tabi'i, coba cari kasih alasannya. Karena nggak ada hamzahnya. Kata kedua. Hah? Gimana suaranya Khalid ya ini? Nggak jelas soalnya. Dideketin. Karena hamzahnya di kata yang kedua, bukan Hamzahnya terpisah. Bukan dalam Ustazah. satu kata. Iya, satu kata. kalau udah terputus kata yang keduanya ya udah hukumnya jadi nggak ada. nggak ada. Itu aja sebetulnya nomor 3 enggak dari gitu aja. Ya tapi madul badal halah khassah minal mad tabi'i wala ya'udda fi dhammil mad tabi'i. Nah, jadi mad badal itu dia punya keadaan khusus sendiri ya. Daripada mad tabi'i. Jadi dia tidak bisa kita masukkan ke dalam keadaan seperti mad tabi'i. Maksudnya gitu sih, nggak ngerti nggak atau gimana jemainnya? Nggak ngerti anak ini nomor 3 Ustazah belum dikerjain. Oh gitu. Jadi katanya kan gini, yang Ana pahami, ya otak baru tuh kayak bentar ya, Ana cari bahasa Indonesia yang bagus nih kayak gimana. Ana ngerti cuman gimana gitu bahasanya. Kadang suka gitu ya. Di bahasa Inggris juga kadang gitu. Tahu tapi apa ya? Iya. Dianggap ya. Gimana Jadi mad badal itu dianggap atau kita anggap sebagai keadaan khususnya mad tabi'i kan. Tapi kita tidak bisa menyamakan lah, ibaratkan tidak bisa kita katakan dia adalah sebagai mad tabi'i, tapi harus kita sebutkan sebagai mad badal. Ngerti nggak? Padahal kan sebenarnya dari segi hukum tuh sama kayak mad tabi'i ya nggak? Hurufnya setelahnya ada mad, ya kan? Cuman tapi dia disebut sebagai keadaan khusus aja, tapi dia itu bukan disebutkan sebagai mad tabi'i gitu. Itu sih pakai bahasa Ana ya, tapi nggak sebagai bahasa nggak bisa. Nah, kenapa sih kok nggak disamain aja dia itu hukumnya mad tabi'i, kenapa kita harus sebutnya mad badal gitu? Alasannya apa? Engap. Karena ada hamzah Ustazah. Mad badal mulhaqat mad tabi'i bukan Ustazah. Iya itu maksudnya. Kenapa dia disebutnya itu mulhaqat gitu loh, ngerti nggak? Kenapa dia keadaan khusus? Kenapa dia cuma disebut sebagai mulhaq saja? Kenapa dia tuh semua dianggap sebagai kayak ya dia tuh sebagai bagian yang baru, tapi bukanlah mad tabi'i, tapi dia ada khususan lain, ngerti ya? Ngerti. Keluarga, dia ibaratkan keluarga tiri tapi bukan keluarga. Gitulah ibaratkan benernya. Nah, itu kenapa gitu? Padahal kan sebenarnya sama aja kayak mad tabi'i. Alasannya kan pasti kita tahu karena didahului oleh hamzah dan sebenarnya itu asal muasal mad badal sebetulnya aslinya apa? Adanya perubahan kaidah ya. Tapi nggak mesti semuanya seperti itu. Ya enggak? Pada intinya karena hamzah bertemu dengan huruf mad. Itu aja ya intinya. Sedangkan kalau selain itu baru kita sebut sebagai mad tabi'i. Itu sih yang Ana tahu. Insya Allah itu aja dulu yang diambil. Kalau kaidah panjang-panjang nanti kalian mumet. Oke, nomor 4. Sebagian ulama katanya
sebagian ulama mengatakan huruf ain dan sin pada kata ain, sin, qaf ini bukan kata ya, huruf ya. Kaf, ha, ya, ain, shad dengan mad lazim harf syabih bil musaqqal. Sebagian ulama mengatakan huruf ain sama sin itu disebut dengan mad lazim harfi syabih bil musaqqal. Apa sih alasannya? Ini udah pernah jelaskan. Silahkan diingat apa alasannya. Jelaskan. Ini Nisa mana nih Nisanya? Vina boleh. Yang lain. Nafi. Karena dia hukumnya ikhfa Ustazah. Adanya hukum ikhfa. Hakiki. Ikhfa. Karena kalau misalnya mad lazim musaqqal apa tadi kata Mutiara di idgham? Diidghamkan. Kan. Sedangkan ini terjadinya hukum Ikhfa. Hati saja ya. Jadi akhirnya kita sebutkan hukumnya ain sama sin adalah sebagian ulama mengatakan mad lazim harfi syabih bil musaqqal. Syabih itu artinya apa? Menyerupai musaqqal. Mad lazim harfi yang menyerupai musaqqal. Karena dia diikhfakan bukan diidghamkan. Itu sebagian ulama ya. Kemudian nomor 5. Kenapa madlin itu dibilang mad yang paling lemah di antara mad-mad yang lainnya? Alasannya? Karena tidak ada yang menyebabkan kecuali waqaf Ustazah. Ya, itu juga alasan pertama. Tidak ada yang menyebabkan alasannya kecuali waqaf. Terjadinya mad di lin itu cuma karena waqaf. Kalau misalnya tidak waqaf pun nggak akan terjadi mad. Kenapa? Itu alasan keduanya kenapa? Karena madlin itu tidak terjadi sebelumnya karena madlin itu huruf sebelumnya bukan huruf mad. Bukan huruf mad asli, tapi dia sebelum di mad lin itu terjadi sebelumnya ada huruf madlin saja. Maka dari itu ketika waqaf pun hanya disebut sebagai mad dan ma. Ingat nggak mad dan ma? Kurang dari dua harakat. Iya. Itu alasannya. Lalu nomor 18. Akmilil jumalil atiyah. Lengkapi kalimat di bawah ini. Syartu mad lazim. Syaratnya mad lazim harfi adalah titik-titik. Apa? Apa syaratnya? Terjadi di huruf bukan sih Ustazah? Ya, terjadi Bukan di ya? huruf. Kemudian Kalau yang kilmi itu di kata. adapun Satu kata. syarat mad lazim kalimi adalah Terjadi di kata. hukum mad lazim di dalam Satu kata. satu kata. Udah simpel aja. Sebenarnya syaratnya tuh yang itu tadi ya. Ini ketemu mad di dalam huruf. Ini sukun ketemu gitu ya. Panjang. Udah singkatin aja. Nomor 2. Kalau misalnya berkumpul 2 mad di dalam satu jenis, di dalam satu kata gitu ya maksudnya. Terkumpul 2 mad ya. Kalau misalnya terkumpul 2 mad di dalam satu jenis mad itu, ngerti nggak sih? Misalnya sama kayak gitu loh. Maka kita wajib titik-titik dan tidak boleh menambahkan titik-titik. Kita wajib menggunakan mad yang paling tinggi tingkatannya. Kuat, Yang paling kuat. Tidak boleh menambah titik-titik. Tidak boleh menambah titik-titik. Apa ya? Yang lemah. Apanya yang lemah? Kadarnya. Iya. Kita wajib mengedepankan hukum mad yang paling kuat dan tidak boleh kita menambah atau melebihkan mikdarnya si lemah. Kemudian nomor 3, fi kalimah baro. Ini kan terjadi berkumpulnya beberapa mad ya. Baro, ya enggak? Buro'a, salah bacaan, astagfirullahaladzim. Buro'a. Kefokus juga. Buro'a. Terjadi beberapa mad. Ada 2 ya. Ada terjadi 2 perkumpulan 2 mad. Apa aja? Mad badal dan Mad badal dan Mad badal dan
Mad wajib muttasil ya. Mutasil. Maka yang kita pakai adalah mad Wajib mutasil. Wajib mutasil. dan kita meninggalkan mad Mat badal. Badal. karena Karena lebih kemudian nomor 4 Nomor 4. Iya. bener kan? Madah atau bermakna Gak ja'a ngerti Ustazah Ana yang ini. bahia titik-titik hamzah nuktah amma idza atat bermakna a'ta bahia. Oh, ini nggak pernah Ana bahas, nggak usah. Iya, pantesan. Ya ini lebih Nggak ke bahasa ngerti. Arab. Ini lebih ke bahasa Arab. Oh, Iya, ini lebih ke bahasa Arab, nggak usah. Lebih ke kaidah bahasa Arab. Oke. Jadi kayak ja'a artinya memberikan. Ja'a itu bisa diartikan datang. Ja'a dalam Al-Quran bisa diartikan memberi. Kayak gitu tadi. Terus jadi nanti hukum si hamzahnya nih gimana? Gini tergantung mana gini nggak pernah kita bahas, nggak usah nanti mumet. Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kalau jawabannya Alhamdulillah. adalah Ana kurang tahu. Karena Ana belum baca lebih tepatnya Ana belum baca pembahasan ini. Nantilah jangan Baik. terlalu jauh. Yang dasar dulu aja. Ini aja udah nggak dasar. Ya, ini aja udah pusing Ustazah. Jadi akhwati sampai di sini ada pertanyaan dan kalian siap tidak ujian minggu depan? Minggu depan tuh hari apa? Hari Kamis. Sabtunya lah. Kamis. Oh, Sabtunya. Soalnya belum siap. Iya, mudah-mudahan deh. Jadi gimana akhwati? Ana mau suara terbanyak kalian. Apakah ingin siap ujian hari Sabtu tanggal nggak tahu Februari ya pokoknya siap nggak? Karena nggak mau pokoknya ada yang remet-remet, harus maksimal belajar. Nggak mau ngeburu-buru, yang penting kalian santai. Jangan juga terlalu leha-leha, akhirnya malas-malas, tiba-tiba keburu lupa semua. Pokoknya jangan terjadi hal itu. Gimana? Tanggal 5 Februari Ustazah kalau Sabtu depan. 5 Februari. Siap nggak? 5 Februari. Mundur lagi Ustazah, seminggu lagi. Udah cepet nyaut semuanya. Kalau bilang enggak semuanya. Iya. Ini tanggal 12 Ustazah. 12 Ustazah. Oke, suara terbanyak yang Anda dengar enggak pada gitu-gitu ya udah diundur ya. Karena lihat tanggal dulu. Udah jangan nangis. Pokoknya belajar yang baik ya. Jangan kayak tadi jawab soal aja masih mikir. Besok berarti hari Sabtu insya Allah pembahasan. Mikir nggak bisa Ustazah. Maksudnya tuh jangan kelamaan mikir gitu loh. Gitu. Mikir sih boleh, kelamaan jangan. Tidur Ana. Hari Sabtu masih ada pembahasan ya. Oke, diundur nggak masalah. Jadi hari tenang 2 minggu. Dimanfaatkan ya. Awas 2 minggu itu malah warawirit tralala nggak dibuka. Tanggalnya masih kalender, hai kalender nih. Kalau misalnya kemarin rencananya 5 Februari. Oke, kita undur berarti 12 Februari. Siap? Insyaallah Ustazah. Siap. Juga akan menyiapkan soal. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di grup. Apapun itu terserah, tapi harus disesuai dengan materi. Kalau kalian bertanya yang di luar dari materi, siap-siap aja nanti masuk. Tanya aja, tanya, terserah. Tanya yang nggak paham, tanya lagi nggak masalah ya. Walaupun saya udah jelasin nggak apa-apa, tanya lagi. Terus nanti yang nggak mesti yang jawab harus Ana. Kalian saling menjawab juga nggak masalah. Jadi kayak saling menguatkan lah ingatan gitu. Jadi kalau misalnya Ukti Mutiara bertanya, terus nanti Vina yang tanya, nggak masalah. Tapi Ana tinggal benar nggak? Ya, nah iya atau tidak aja. Oke? Siap ya? Insya Allah tanggal 12 Februari catat ya. Afwan Ustazah mau tanya. Iya boleh. Nanti ujiannya tertulis Ustazah? Tertulis. Iya nggak lisan. Oh, berarti tertulis nggak lisan Ustazah ya? PG atau esai Ustazah? Nah, kalau itu belum tahu. Soalnya ya. Kan belum dibuat. Dia nggak tahu. Tergantung mood. Kalau Ana mood biasanya Ana bikin PG. Pilihan ganda. Tapi kalau Ana nggak mood ya esai tapi beranak pinak. Tapi Ana males. Kalau esai itu nggak enaknya tuh banyak karangan cinta yang Ana males bacanya gitu. Sekadar ada curhatan. Afwan Ustazah Ana lupa.
Atau enggak, ya kurang lebih kayak gini Ustazah jawabannya ada yang kayak gitu lucu. Jadi hiburan sendiri, tapi gimana nanti esai atau enggaknya. Tapi insya Allah anak usahakan pilihan ganda semua biar adil jawabannya sama gitu ya. Ngoreksinya gue gampang dan ngasih nilainya juga gampang dan anak nggak bingung nih nilainya berapa nih kayak gini. Insya Allah anak usahakan esai semua, salah pilihan ganda semua. Kalaupun esai paling bukan esai yang panjang-panjang kayak jawab kayak tadi yang titik-titik lanjutkan. Paling gitu aja. Kalaupun titik-titik tuh, jadi jawabannya sama semua kan? Kalau misalnya titik-titik istilah lengkapi, paling kayak gitu aja. Insya Allah nggak yang susah. Insya Allah nggak susah. Nggak. Kayak soal kemarin level 1 nggak susah kan? Cuman menjebak aja. Membingungkan saja. Gak susah, cuma bingung. Pemikiran dapatnya soal TV ya? Enggak susah kan? Iya. Terus. Ya apa namanya, menjebak itu saja. Iya gitu doang, nggak susah menjebak. Kata ustazah yang lain banget, susah ustazah. soalnya saja. Apa? Ustazahnya menyatakan bahwa soalnya susah. Ustazah siapa? Yang nguji kemarin. Oh iya. Pinter yang bikin soal, pinter. Ana hanya meniru guru Ana Yang itu aja. bikin soal. Soal yang Ana dapatkan. Suaranya nggak ada ya, Ustazah? Keluar Ustazah ya? Keluar Ustazahnya. Oh, kirain anak sendiri. Kok gak ada Bukan kota suaranya? Ana habis. Kota Ana yang di tap habis. Jadi keluar sendiri, jadi Ana pindah ke HP. Jadi Ana tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu hostnya ya, Ukti Mutiara nanti yang dimatiin dulu recordnya. Ana udah baca tadi, udah baca doa kafaratul majlis belum? Oh, tiba-tiba lupa ya. Betul, Ustazah. Astagfirullahaladzim.